Halo guys, balik lagi sama kita di Potbut, podcast ngebut. Kenapa namanya podcast ngebut? Karena tuh ya, nih podcast nih dibuatnya ngebut banget. Sampai erekin bapak gua aja kalah ngebutnya mini podcast, guys. bapaknya Drag Race guys, mantap. Punya mil balap kali bapak lu sebenarnya bukan tracking. Udah bego, Banget. motor Oke. bebek. Oh bebek, oke. Kita kenalan dulu kali ya, karena kan pepatah bilang kalau tak kenal maka tak sayang. Gue sama Doi udah lama kenal tetap nggak sering sayang. Lah curhat. Sorry. Jangan curhat dong. Udah malam guys, jadi biasa. Oh, ngelantur. Naluri. Udah capek. Oke. Halo guys, kenalin gue Rehan. Gue Farah. Gue Sitai. Gue Tata. BTW nih ya, guys. Ini nih kita pengen bahas apa nih sekarang? Jadi hari ini tuh kita mau bahas tentang 2 topik nih. Yap, pada podcast perdana kita ini tentu saja kita mau bahas hal yang mungkin pernah kalian dengar atau alami, yaitu tentang pamali dan culture shock. Tapi pertama-tama kita mau bahas dulu nih tentang si pamali ini. Nah guys, sebelumnya kalian pasti udah sering denger kan kata pamali. Nah, kata-kata ini tuh paling sering diucapin sama orang tua kita atau enggak kakek nenek kita loh. Tapi lo tuh sebenarnya tahu gak sih pamali itu apa? Kalau lo nggak tahu, kasih paham tak? Pamali ini sesuatu yang tabu atau tidak boleh dilanggar dalam adat masyarakat yang ada di Indonesia. Nah, pamali ini sering diungkapkan oleh orang-orang dulu kepada anak-anaknya yang dalam kondisi masyarakat yang masih mengenal adat dan budaya. Nah, tiap daerah itu pasti punya sebutan tersendiri tuh untuk pamalinya. Contohnya ya, Sunda, dia tuh nyebutnya pamali. Nah, seingat gua kalau Jawa itu ora ilo atau ora ilok gitu. Biar lebih jelasnya ini langsung aja dijelasin sama the one and only Jawir di Potbut ini. Mbak Sitai, coba tolong Mbak Sitai jelaskan. Baik, terima kasih atas waktunya, Kak. Iya, upgrade jadi jawir. Udah sialan. Congrats. Thank you. Oke guys, jadi gue jelasin ya tentang pamali aka ora ilo ini. Jadi gue bedah dulu nih, apa sih ora ilo? Jadi ada 2 suku kata dari ora ilo. Ada ora sama ilo. Nah, ora itu artinya enggak, ilo itu artinya bagus. Kalau digabung jadinya nggak bagus. Itu kayak suatu larangan. Jadi bagi etnis Jawa tuh khususnya orang tua, ungkapan ora ilo ini jadi salah satu ungkapan yang digunakan untuk mengingatkan sesuatu hal kepada anak-anak, remaja, sampai orang dewasa. Nah, kata ora ilo ini tuh punya nasihat-nasihat yang isinya pelajaran tentang etika atau budi pekerti. Biar lo semua nggak bingung, gue kasih contoh deh. Misalnya nih, Le, ayo mlebu nyomah, ora ilo dolanan ning jopo surup-surup. Terus ada lagi, Do, ora ilo nglungguhi bantal, kewudunen. Nah, dari kedua kalimat ini tuh sebenarnya secara nggak langsung punya arti, guys. Kayak, Le, ayo mlebu nyomah. Anyway, Le itu kayak ungkapan buat manggil anak laki-laki ya kalau dalam bahasa Jawa. Le, ayo mlebu nyomah, ora ilok dolanan neng jopo surup-surup. Artinya, Le, ayo masuk ke rumah, nggak bagus, nggak baik main di luar maghrib-maghrib. Nah, di balik kalimat ini tuh punya pesen yang terkandung di dalamnya. Jadi maksudnya orang tua zaman dulu tuh, kalau maghrib tuh, lo nggak bagus main di luar, karena waktunya muslim buat sholat, gitu sih sebenarnya. Tapi ada juga beberapa yang salah ngertiin gitu, atau kayak nyeleneh. Katanya kalau main di luar pas maghrib nanti diculik sama kolong wewe. Cuma menurut gue sih kalimat diculik kolong wewe itu buat sekedar nakutin anak kecil biar pada masuk ke rumah kalau udah pas maghrib gitu sih. Nah terus contoh yang kedua tuh, do ora ilo ngelunggui bantal, kok wudunen. Nah do itu kan eh, panggilan sapaan kepada anak perempuan. Artinya itu, nak, gak bagus, gak baik dudukin bantal, nanti bisulan. Nah, di balik kalimat ini juga punya pesan yang terkandung. Jadi maksudnya orang tua zaman dulu itu
kita nggak boleh duduk di bantal karena nggak sopan. Bantal itu kan buat kepala. Nah, gitu maksudnya. Tapi dibikin dramatis aja sih. Dengan adanya kata udunen atau bisulan, biar kita jadi nggak duduk di bantal aja, karena kan takut bisulan gitu. Jadi gimana nih guys? Udah pasti ngerti kan sama si Ora Ilo ini? Kalau nggak ngerti, udahlah langsung aja bisa DM ke @sitaxjz. Siapa tahu bisa move ke WhatsApp ya kan? Hehe. Ih, jualan malam-malam. Gila, Sabi, gue kalau malam sabi. promosi Jualan, jualan, lancar. jualan, Sorry. laris. Lari sih. S3 marketing nih. Emang cocok gue. Oke, nextnya ada penjelasan nih dari etnis sebelah, etnis Sunda, tentang si Ora Ilo ini. Kalau di Sunda, pamali sih katanya namanya. Udah gas langsung aja. Mangga atuh Teteh Farah. Oke, jadi dalam budaya orang Sunda, sejak zaman dahulu memang terdapat cukup banyak ucapan ataupun perilaku dalam aktivitas sehari-hari yang dilarang. Ya memang sesuatu hal yang tabu itu biasa disebut pamali dalam bahasa Sunda. Menghindari hal yang pamali merupakan bagian dari kehidupan sosial budaya pada masyarakat Sunda dan Jawa Barat pada umumnya. Kebiasaan ini terkait erat dengan prinsip-prinsip orang Sunda semacam someah hade kasemah yang artinya berperilaku ramah pada tamu. Terus ada juga te adigung adiguna luhur kuta gede dunia yang artinya kita tidak boleh sombong. Dan juga ada handap asor yang artinya berperilaku sopan dan santun. Dari beberapa hal yang dilarang atau pamali oleh orang Sunda zaman dulu, ada beberapa yang hingga saat ini masih dilakukan atau dipercayai. Akan tetapi, kebenaran terkait kepercayaan tersebut seringkali dikembalikan kepada individu masing-masing karena ada beberapa hal yang dianggap hanya mitos. Nah, tadi Mbak Sitai udah ngasih penjelasan sama contohnya tentang Ora Ilok. Sekarang aku mau jelasin contohnya dalam etnis Sunda ya guys. Yang pertama itu ada ulah cicing di lawang panto, yang artinya jangan diam di muka pintu. Nah, kata orang-orang zaman dulu nih, kalau kita diam di depan pintu, terus misalnya ada makhluk halus yang lewat, kita tuh bisa jatuh sakit. Nah, tentu saja mitos ini bertentangan dengan logika. Ya, secara logika kita, itu nggak masuk di akal. Cuma, ya memang bener, nggak baik diam di depan pintu, karena jadinya menghalangi orang yang mau lewat kan. Lalu ada contoh yang lain, yaitu ulah ngaremeh, yang artinya jangan menyisakan nasi di piring sebutir pun. Orang-orang zaman dulu bilang, kalau kita nyisain makanan yang kita makan, walau cuma sebutir nasi, itu bisa bikin binatang peliharaan kita mati. Tapi ya mitos ini juga tentu saja bertentangan dengan logika kita. Namun, ya kita nggak boleh dong menyisakan makanan yang kita makan. Karena kalau disisain, ya sama aja kita nggak bersyukur sama apa yang udah Tuhan beri ke kita, ya kan? Ah, bener banget tuh, Farah. Bener. Nah, gimana guys? Pasti udah jelas banget kan tentang si pamali dan Ora Ilo ini. Selanjutnya kita mau bahas topik kedua kita nih, yaitu culture shock. Sikat, Re! Oke Tata, thank you. Nah, halo guys. Jadi gue di sini bakal bahas fenomena culture shock. Jadi fenomena culture shock ini itu tuh hampir terjadi di adaptasi budaya Indonesia maupun di luar negeri nih. Culture shock sendiri merupakan gejala sosial yang dialami oleh seorang perantau ketika pindah ke daerah dan budaya baru. Culture shock terjadi karena adanya ketidaksetaraan pandangan antara budaya satu dengan yang lainnya, sehingga membuat suatu budaya baru yang datang ke budaya lainnya mengalami kehilangan harapan atau antisipasi terhadap kesamaan. Culture shock yang jarang disadari oleh makhluk sosial yaitu dalam berbahasa, yang dimana berbahasa sangat penting dalam komunikasi untuk sehari-hari dan menjalin hubungan dengan orang lain, seperti adanya perbedaan penuturan kata, perbedaan pelafalan, perbedaan intonasi, dan adanya bahasa gaul. Jadinya setiap individu tuh memiliki perbedaan bahasa yang sangat signifikan gitu loh. Jadinya kan bermasalah gitu. Terus, hal ini tuh memungkinkan adanya tuntutan untuk memahami budaya yang baru dan respon yang nampak tidak selalu dapat langsung menunjukkan hasil yang sesuai dengan harapannya. Yang mana keadaan seperti itu disebabkan karena adanya 1. Perbedaan bahasa, 2. Adat istiadat, 3. Tata cara berkomunikasi. Gue yakin banget nih, kalian pasti sering kan nemu peristiwa culture shock ini. Tapi kalian tuh nggak sadar kalau kalian tuh nemu. Gue kasih contohnya deh. Mau tau gak contohnya?
Mau. Pasti seru banget nih contohnya nih. Mau. Pasti lah. Nih ya, Gas, langsung contohnya. gas. Oke. Contohnya, gak usah jauh-jauh. Dari teman sekelas kita aja deh. Gue gak bakal sebut nama sih. Pokoknya dari teman sekelas kita. Dia ini dari Jawa, pindah ke Jakarta. Waktu pertama pindah ke Jakarta, dia kaget, curhat. Kok orang di Jakarta gini ya ngomongnya ya, gak sopan banget. Masa makinnya gue lu, sedangkan gue waktu di Jawa makinnya aku kamu. Tuh, culture shock yang pertama. Dari bahasa. Kedua, perilaku. Waktu itu dia di Jawa nih, di Jawa. Dia pindah ke Jakarta, bingung. Di daerah gue, jangan jam 12 deh. Jam 8 malam aja udah sepi say jalanan. Pas dia pindah ke Jakarta, 24 jam non-stop coy. Ini kota kagak ada matinya. Gila sih Jakarta emang. Ini juga ibu kota ya say. Jakarta keras, men. Mantap, Jakarta. Jakarta keras. Itu dari perilaku. Nih, curhatan yang terakhir ini yang paling the best menurut gue. Dia pernah cerita ke gue. Gue pernah ya, waktu itu gue baru pertama nih di Jakarta. Kan gue kangen ya, gue kangen banget nih makan pecel. Gue bilang lah ke temen gue, anterin gue dong, gue pengen makan pecel. Naik motor sampai nih di tukang pecel. Pesen, mas pecelnya 1, oke. Pas dateng, lele. Dia bingung. Pecel di sana, sayuran yang pakai sambal kacang, tahu kan pecel yang sayuran itu? Anjir, gue Iya, tahu. Tahu. Terus di Jakarta pecelnya tuh pecel lele. Dia bingung sumpah. Kok masanya sayur yang datang lele? Tuh, culture shock juga. Bingung, panik ya kan pasti tuh. Gue dikasih Keringet dingin. ikan, ya. Minta sayur Oh, dikasih ikan. Gue di prank apa gimana ya kan? Nah gitu pokoknya guys. Tapi nih ya, culture shock ini tuh bisa diatasin loh sama individu. Kalau si individunya ini mampu beradaptasi sama menyesuaikan diri dengan budaya atau tempat individunya ini berada. Jadinya komunikasinya tuh bisa berjalan dengan efektif dan lancar. Terus perasaannya jadi lebih nyaman. Sama permasalahan ketegangannya yang akibat dari perbedaan budaya itu dapat terselesaikan. Nah gimana tuh Ta? Nah, jadi gini nih, cara untuk menangani perbedaan budaya tersebut salah satunya penyesuaian diri terhadap bahasa setempat sehingga dapat terjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat daerah. Penyesuaian diri tersebut merupakan salah satu cara penting dalam terciptanya kesehatan mental individu terhadap culture shock. Nah, ketika seorang individu mengalami ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, maka tidak jarang pula individu tersebut akan mengalami stres atau depresi. Akan tetapi, jika individu tersebut mampu menyesuaikan diri dengan baik terhadap lingkungannya, maka akan tercipta pula individu yang mencapai keseimbangan diri dalam memenuhi kebutuhan individu maupun lingkungannya. Nah, gue juga bawa data nih dari hasil penelitian tahap-tahap yang akan dilewati oleh individu dalam proses culture shock tersebut. Yang pertama, timbulnya stereotip negatif terhadap lingkungan baru. Yang kedua, mampu mempelajari kenyataan tentang kebudayaan di lingkungan baru. Dan yang terakhir, memiliki kemampuan dalam menyatukan pandangan mengenai lingkungan asal dan barunya. Nah, tahap-tahap yang sudah atau akan dilalui oleh individu akan berjalan dengan baik jika setiap individu memiliki penerimaan di dalam dirinya, sehingga akan lebih dapat berjalan dengan lancar dalam menjalani proses di kemudiannya. Hal tersebut merupakan salah satu usaha untuk mengurangi culture shock yang dialami oleh individu di daerah asing. Nah, culture shock juga dapat diatasi dengan kemampuan dan keterampilan pribadi yang dimiliki setiap individu. Kemampuan dan keterampilan pribadi yang sangat berperan tersebut yaitu kemampuan melakukan penyesuaian diri, toleransi, harmoni, dan sinergi dalam berbudaya. Adapun penyesuaian diri yang dapat dilakukan antara lain mampu memahami dan menguasai bahasa setempat, melakukan pendekatan sosial dan dengan masyarakat sekitar,
dan memiliki keterbukaan serta keinginan untuk mengenal budaya setempat. Jadi gitu guys. Oh, jadi gitu ya, Kak. Gila, gila, Hmm. gila. Berarti Culture shock nanti gitu ya temennya, ternyata. berarti ntar temen sekelas kita bisa menyesuaikan diri dong ya kalau udah lama di Jakarta. Jadi dia nggak kaget lagi tuh kalau diajak ke Pecel Lele gitu kan, dikira Pecel Iya, Bisa, bisa, bisa. bisa. Bisa, insya Allah bisa ya guys. Tapi gue sempat bingung sih, kayak gue saking apa ya intuit banget sama topik ini, gue ada pemikiran gini. Buat orang-orang yang orang perantau deh, gue mau nanya sama kalian. Emang orang Jakarta punya aksen sendiri ya? Ini yang gue penasaran. Kalau kalian orang perantau bisa deh kalian komen di kolom komentar ya. Nah, guys, boleh tuh, buat boleh. yang ya bener Iya. guys, buat kalian yang anak kerantau silahkan komen, cekidot komen. Terus banget komen karena kita penasaran. Soalnya kita Terus, nggak tahu aksen Jakarta Mm-mm. tuh gimana. iya, terus boleh juga tuh komen tentang apa sih pertama kali dia datang ke Jakarta kayak gimana, hal apa yang bikin First dia impressionnya. kaget. Iya. Iya, pengalaman-pengalamannya ya. Mhm. Siapa Kalau kayak tahu gitu, siapa apa tahu nih? kita mau bahas kan di part 2 nanti kalau banyak Oh iya, komen. benar-benar. Nah, Iya, iya bener Benar. banget. bisa, bener. Udah ada rencana ya? Kalau gitu, kita bikin kesimpulan kali ya. Gimana guys kesimpulannya itu? Kalau dari culture shock sendiri, kalau misalnya kalian masih nggak paham ya, gue bakal kasih kesimpulannya. Culture shock itu tuh ketika kalian pindah ke suatu tempat, terus kalian masih kaget sama sekitar kalian. Kok ini begini ya, kok itu begitu ya. Nah, itu culture shock. Kalau Pameli sendiri, gimana nih si Tai? Nah, kalau pamali tuh gini, jadi kayak pamali tuh suatu larangan, istilah larangan yang sebenarnya di balik itu punya nilai yang baik, punya norma yang baik, Iya, punya bener. iya ada Makna yang bagus lah iya intinya. betul, etika gitu. Sebenarnya secara nggak langsung tuh Mhm. itu kayak ngingetin kita, terus kayak ngajarin kayak gitu. Gitu sih kalau pamali dan Iya. ora ilo ini gitu. Gitu nggak sih Far? Bener kan? Iya, bener banget. Walaupun emang caranya kadang agak berlebihan gitu ya bilang bakal bisulan atau apalah. Nah, bener Cuma ya banget niatnya tuh. baik sih. Nah, good. Iya, bener Mhm. banget. Pasti udah kebayangkan culture shock, pamali, ora ilo. Udahlah, kalian udah bisa bikin kesimpulan juga di kolom komentar langsung aja sekarang. Bener banget, pasti kalian udah paham juga dong. Tapi BTW, kita nggak bisa lama-lama nih nemenin kalian. Ya, Namanya juga potboot, podcast ngebut. Iya, kali aja ada brand gitu yang mau ngesponsorin kita nanti kayak Rose Brand. Kalau enggak Pom-Pom nggak apa-apa deh, gue kangen ya sama Pom-Pom. oh depan Indomaret ya, depan Indomaret. Kangen banget udah lama. Ini Bisa, orang bisa, ini bisa. ini orang tua grup barusan nge-DM gue katanya mau collab. Wah, Oh, Wow, orang tua. Orang tua, takut banget. Orang tua. Mm. Langsung ya, saya nggak main-main langsung orang tua. Tenggo. Kan orang tua grup ada Tenggo. Oh iya bener, ada Tenggok. Oh Ya iya, ampun, iya. positive thinking. Harus positive thinking. Iya, positive vibes aja. Oke, oke, oke. Oke guys, kita tutup deh. Kita dari potboot pamit pergi ke kamar mandi. Kok kamar mandi? Salah Mohon dong. maaf, kan jadi mau ikut. Canda ikut. Aduh, pengen ke kamar mandi soalnya pengen pipis. Oh, kirain Oke. pengen mandi kan panas. Ayo, yuk, kita pergi. Yuk. Pamit. Pamit apa ya? Undur diri, bukan ke kamar Iya. mandi. dong. Mm-mm. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye guys. Yeay, dadah. Bye.